Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam ketemu kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana langkah awal sebelum kita bisa menggunakan aplikasi Reference Manager yang dalam hal ini adalah Zotero. Tentu saja step pertama adalah memiliki aplikasi tersebut pada komputer kita. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit mengajak teman-teman untuk melihat perbedaan kenapa saya mengenalkan reference manager yang lain lagi, Zotero. Yang pada video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan beberapa video tentang penggunaan Mendeley. Jadi ini web dari York University Libraries menampilkan perbandingan antara Mendeley dan Zotero. Mendeley dan Zotero. Yang pertama perlu disampaikan kemudahan keduanya, sama-sama easy to use, Jadi jangan khawatir kalau yang belum menggunakan Mendeley tapi kemudian akan menggunakan Zotero. Jadi tidak perlu belajar yang lain kemudian baru mengenal Zotero, tidak usah. Langsung saja menggunakan Zotero dan akan ada kemudahan yang diperoleh saat menggunakan. Ada desktop version di sini, demikian juga ada kemudian beberapa fasilitas yang ditawarkan, salah satunya adalah cloud service dari Mendeley. Zotero demikian juga, yang membedakan adalah perbedaan kapasitas storage, cloud storage yang disediakan. Mendeley menyediakan sampai 2 GB cloud storage, dan Zotero hanya 300. Tetapi kalau kita hanya menggunakan, nanti akan kita lihat Zotero itu menyediakan cloud service untuk dua jenis, yaitu satu untuk plain text untuk metadata, judul, tahun publikasi, author, kemudian volume dan sebagainya ya, DOI dan seterusnya. Nah, itu biasanya tidak banyak menggunakan space, jadi 300 MB itu cukup. Dan yang penting, apalagi kalau kita hanya bekerja menggunakan desktop, artinya tidak menggunakan cloud storage, berarti kita tidak menggunakan 300 MB. Cloud storage itu diperlukan kalau kita akan bekerja pada beberapa komputer yang berbeda. Di kantor kita menggunakan komputer kantor, nanti sampai di rumah kita menggunakan komputer di rumah, dan kita tidak harus membawa flash disk dari data pustaka kita tinggal mengakses. Kalau sudah di sync atau synchronize, maka kita bisa membuka dari manapun database yang kita miliki. Pada Mendeley dan pada Zotero sama. Kemudian apalagi yang perlu, free, semuanya, kedua-duanya free. Apakah bisa menggunakan PDF? Kedua-duanya sama, drag and drop sama berlaku. Kalau Bapak Ibu teman-teman sudah mengkoleksi pustaka dalam bentuk file-file PDF dari papers yang dikumpulkan, tidak usah mengulangi lagi mencari menggunakan cara lain, misalnya menggunakan browser konektor atau web konektor ya. Langsung saja menggunakan PDF yang sudah ada, drag and drop, maka keduanya Mendeley maupun Zotero sama-sama bisa mengekstrak metadata dari file papers yang kita kumpulkan. Saya kira itu hal yang penting yang barangkali nanti bisa dibuka sendiri, dicari Zotero versus Mendeley, ada di versi video juga ada di sana, bisa mencari sambil mendengarkan penjelasannya. Oke, jadi kembali, step pertama untuk menggunakan Zotero adalah menginstal aplikasinya. Nah, ini zotero.org, kalau dicari di Google maka akan didirect ke link ini, akan diarahkan ke sini. Nah, kita bisa mendownload. Apakah komputer teman-teman Mac, Windows, Linux atau iOS bisa menggunakan aplikasi ini. Download di sini. Sama nanti stepnya, kita harus menyimpan file installernya ada di mana. Nah, ini ada dua, minimal yang pertama. Satu yaitu installer untuk Zotero-nya, kemudian ini adalah konektornya untuk browsernya. Jadi
Karena di era sekarang ini kita sering online, mencari pustaka online, kemudian kita ingin mengumpulkan koleksi saat mencari pustaka online itu misalnya menggunakan Chrome, kita misalnya Google Scholar, kita mencari pustaka di sana, kemudian kita langsung koleksi dari sana, ada klik di Zotero Connector. Nah, pertama kita mendownload ini dulu, file installer atau file setupnya. Biasanya di sini akan sesuai dengan operating system yang kita miliki. Nah, di sini ada Zotero 6. Oke, turn off notification. Oke, jadi akan download dan saya tidak akan mengulang. Ini versi yang saya miliki, versi terakhir saya kira, jadi saya tidak akan mengulang. Nanti teman-teman klik download, save ya, save, kemudian nanti dicari di mana file Zotero ini. Defaultnya biasanya kalau Chrome dia akan disimpan pada folder download, tapi bisa juga kita setting di mana desktop atau yang lainnya, jadi nanti kita tergantung. Jadi saya sudah mendownload, saya tidak akan mendownload, saya akan mencari file download setup tadi, Zotero setup, Zotero setup. Nah ini Zotero setup, ini yang sudah saya download. Nanti teman-teman juga akan memiliki file Zotero setup ini, versinya beda-beda sekarang atau besok mungkin berbeda lagi tergantung dari yang tersedia. Nah, nanti setelah itu tinggal klik kanan kemudian open atau double klik ya biasa. Oke. Ekstrak, kemudian dan seterusnya nanti biasa ya, next sampai selesai. Kemudian nanti terakhir kalau tidak salah akan ditanya apakah akan membuka aplikasi Zotero-nya. Do you want to launch di Zotero misalnya atau apa? Nanti tinggal yes kalau ingin langsung dibuka. Nah, saya sudah menginstalnya, saya tidak akan mengulang ini. Cancel yes, nanti teman-teman lanjutkan ya sampai selesai. Nah, nanti setelah selesai, kemudian bisa kalau tidak tadi otomatis dibuka, dia akan berada di Windows, kemudian kita bisa cari Zotero dan kita buka. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Ini aplikasi Zotero. Jadi sedikit saja sekilas. Ini aplikasinya, menunya tidak terlalu banyak, simple, sederhana. Kalau kita membuka koleksi kita akan terbuka di dalam tab-tab ini. Ini sudah banyak yang saya buka. Saya tutup. Dan seterusnya ya. Jadi intinya ada 3 window utama di sini. Ini window kelompok folder ya, ada folder-folder yang dibuat oleh kita tergantung kebutuhan. Kemudian ada my publication juga di sini, ada duplicate items kalau ada. Nanti kalau duplicate items ini bisa kita merge, ada menu kita bagaimana merge duplicate. Nah ini di mana harus dicari ya. Jadi cari, nanti kita tidak ingin ada duplikat dari pustaka kita. Jadi kita ingin merge di sini. Jadi ini ada kembar, ini merge to items, ini satu diperoleh tanggal tahun 2021, ini 2022. Ya, merge ke sini, merge. Oke, nah ini demikian juga, ini dot again. Oke, merge. Kemudian nanti akan dia merge. Oke. Ini demikian juga. Nah, sudah tidak ada yang duplicate items. Nah, itu salah satu fungsi atau fitur yang ditawarkan oleh Zotero. Jadi ini window pertama, kemudian ini window kedua, window utamanya Zotero ini dia menampilkan konten atau isi dari folder yang kita klik di sini. Ini my library, maka dia akan semuanya akan tampilkan di sini. Kalau kita sudah mengorganisasi pustaka kita menjadi folder, misalnya di sini ada saya membuat latihan misalnya atau tertentu. Nah, di sini akan muncul di sini. Nah, kalau kita klik salah satunya,
maka dia akan membuka metadata dari paper yang kita klik, pustaka yang kita klik tadi. Ini ada judulnya, tipenya jurnal artikel, judulnya adalah ini, kemudian penulisnya di sini, ada penulis 3 penulis, abstraknya tidak ada. Kalau kita mendownload ada abstraknya, dia akan terdownload juga. Demikian juga PDF-nya. Hanya yang oke, nah ini ada, kalau kita klik ya, yang tanda panah seperti panah ke atas kanan tuh, maka kita bisa membuka di sini. Nah ini adalah file PDF-nya. Kalau kita double klik, dia akan membuka di sini. Nah ini kita bisa di sini ada highlight text, kotak dan sebagainya ya, banyak sekali. Nah oke, jadi maaf Google Assistant saya, Cortana saya bangun ternyata. Oke, jadi ini ya window utama. Nah yang window kanan ini tadi ya, kalau kita klik ini ada beberapa kasus, menurut saya di bawah 10% kita harus mengedit metadata yang ada di sini dari informasi atau pustaka yang kita koleksi. Misalnya di sini ya judulnya ya, ini judulnya tadi sudah dibuka ya di sini. Judulnya analisis faktor sampai Sumatera Utara. Nah, betul di sini. Kemudian penulisnya ada Pasaribu, Firmansyah, Idris. Penulisnya sudah betul. Kemudian nanti afiliasinya publishernya Jurnal Ilmiah Ilmu Peternakan volume 18. Nah, ini kadang ada beberapa sedikit ya, prosentasenya kecil menurut saya yang tidak akurat. Nah, kalau tidak akurat mau tidak mau kita harus edit di sini. Jadi kita bisa edit di sini ya, diklik misalnya di sini harusnya Agustina, tertulisnya Agustina, misalnya ada H di sini. Nah, tetapi ini kebetulan tidak, jadi saya tidak edit. Jadi kalau diperlukan kita bisa edit. Nah, inilah tampilan dari Zotero. Nah, kalau kita ingin menggunakan fasilitas untuk sinkronisasi, sync antar komputer, kita bisa menggunakan di sini. Kita membuat account. Nah, ini kita kalau sudah punya account, kita tinggal login, username dan password. Kalau belum, seperti saya belum membuat akun di Zotero untuk cloud service-nya, saya akan klik di sini, create account. Kemudian akan membuka page di sini di zotero.org/user/register. Kita diminta untuk membuat username. Saya membuatnya seperti ini. Oke. Kemudian email saya menggunakan email ini. Confirm kita ketik, tadi hanya pilih, kita ketik. Sudah. Nah, passwordnya terserah ya.